Di guntingnya di tangkainya, Bu. Oh, tangkai. Udah jatuh iya, memang udah kemasan ini. Matang. Hmm. Oh, disisain kayaknya ya. Enggak, ini nanti kalau udah panen kita potong lagi habis, Bu. Tapi kalau khususnya di Medan Sumatera ini kan curah hujannya Betul, tinggi, Bu. iya. Nah, jadi itu jarang yang sukses kalau tidak menggunakan ini. Tapi kalau di Jawa ada yang istilahnya tidak menggunakan Terus plastik. kalau dia penyiraman waktu vegetatif itu pagi sore atau cukup pagi aja? Bisa 2 hari sekali. 2 hari sekali. Yang penting dia lembab. Oh gitu. Lembab gitu. Oh lembab. Terus kalau dia mau kita berbunga cepat itu apa yang dipotong gitu di ranting-rantingnya? Jadi kalau ini kita harus gimana ya? Ini udah ya. Nanti karena contohnya ada di situ. Kesana kita ya. Pojok Informasi Suluh Pertanian. Poin Sultan. Bandi. Bang Kir. Gimana, Bandi? Sehat. Di Medan cuaca lagi panas, Bang ya? Iya, panas sekali. Kira-kira enaknya makan apa nih ya? Buah kali ya? Buah apa? Buah anggur ada nggak di Medan nih? Buah anggur? Banyak buah anggur di Medan. Bukan, maksudnya buah anggur yang kita makan dari pohonnya langsung gitu loh, biar fresh. Petik langsung? Iya, kalau bisa petik langsung makan kan enak gitu. Ada, Ben. Ada di Medan nih? Ada. Mau? Di kota nih ada? Di kota Medan. Oh, boleh lah, boleh. Ayolah, petik anggur di kota Medan. Yo. Halo Sobat Sultan, kami lagi di kebun anggurnya Eyang Uti yang lagi viral di kota Medan. Mari kita sama-sama simak untuk kelanjutannya. Terima kasih. Oke teman-teman Poin Sultan, ini kita lagi panen ya, nikmati anggur dengan varietas Gospi yang warnanya kehitam-hitaman tapi hitam manis seperti yang lagi metik ini. Nah, gimana teman-teman nikmatnya buah anggur urban farming Gospi, namanya keren, Gospi ya kan. Nah, manis, warnanya pun manis menarik, merah maron. Pojok Informasi Suluh Pertanian. Poin Sultan. Selamat pagi, Mas. Pagi, Bu Risma. Teman Sobat Poin Sultan, ini sekarang kita lagi berkunjung ke tempat kediaman Mas Karyono, sesepuh ya Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan Hortikultura. Sejak tahun berapa ya, Mas? Tahun 2019. 2019 beliau sudah menggeluti ya urban farming di kediamannya. Tidak berpanjang-panjang waktu lagi, kita pengen tahu apa yang sudah dilakukan sampai sudah terkenal, sudah banyak viewernya ya di kota Medan, bahkan di luar kota Medan. Sekarang kita ingin mengetahui rahasia daripada kesuksesan dari Bapak Ibu ya Karyono yang sekarang kita ada di kediaman beliau di Jalan Eka Surya, Gang Eka Jaya. Oke. Saya kebetulan kan melihatnya di FB Pro Eyang T ya. Kok enak sekali ya, ini merupakan sebuah inspiratif bagi saya pribadi ya untuk memulai juga urban farming di rumah. Jadi kita melihat ini fokusnya kepada tanaman anggur ini loh. Jarang sekali di perkotaan ini mau menggeluti tanaman anggur karena butuh kesabaran, butuh ketekunan. Sedangkan ketekunan kita itu hanya setipis kulit bawang. Nah kalau Mas Karyo ini ketekunannya setebal kulit nangka kalau bisa dibilang. Boleh dibagi ya kiat-kiatnya bagaimana ini mengembangkan anggur di perkotaan. Juga mungkin ini kami lihat juga ada tanaman hias, ada sayur, ada mana tadi ikan. Bisa dipadukan, bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga, nggak perlu lagi kita mengeluarkan biaya yang cukup banyak. Silakan Mas. Jadi ini untuk anggur kita itu memang dari sejak saya pensiun, saya baru apa gitu untuk kerjaan hari-hari itu apa gitu. Jadi makanya kita ada pekarangan di sana, ada kolam, coba atasnya awalnya kita tanam anggur. Ternyata bisa berbuah, makanya kita kembangkan gitu. Ya suksesnya gimana dari awal? Suksesnya kalau kita kalau ini istilahnya media tanam itu kalau untuk anggur itu yang punya poros. Jadi ini ada istilahnya sekam bakar, sekam mentah, kohe kambing. Tanah itu hanya sedikit. Untuk kita buat lubang gitulah. 80 kali 70 atau 60 sesuai dengan apa kita. Lebih lebar istilahnya lubang tanamnya lebih banyak nutrisi yang kita simpankan gitu.
Nah, kemudian bibit juga untuk kalau dulu kan anggur yang zaman dulu waktu itu kan yang asam. Iya, betul. Itu ada dua varian yang dibawa oleh Belanda ke Indonesia. Itu ada varian Isabella dan varian Red Master. Itu asam. Jadi itu yang dijadikan batang bawah. Nah, jadi batang bawahnya yang asam, yang manis itu ini yang atas. okulasi ya. Iya, Oke. sambung. Sambung itu bisa sambung pucuk, ya sambung apa gitu. Kalau yang dipakai ini, Ini okulasi. Apa Okulasi sambung? ya. Sambung. terus yang batang atasnya dipakai varietas apa, Mas? Kalau varian ratusan. Ratusan yang Ah, kita ini pakai kalau yang cocok ada untuk ini- Kota Medan. Ini yang gampang-gampang berbuah. Ini Iya. ada Jupiter, ada ini Ninel, ada ini varian yang bisa panjang ini transfigurasi nih Bu. Oke. Nah, ini bisa mudah-mudahan 1 kilo dapat ini 1 tandan. Boleh dibagi rahasianya bagaimana cara pengembangbiakannya tuh? Mulai dari cara mensteknya. Kalau Mungkin ada yang mau pemula yang mau tertarik gitu ikut. kalau itu stek, jadi bisa istilahnya gini Bu. Ini contoh ya, contoh. Dari mana? Yo. Contoh misalnya di batang bawah. Batang bawah. Ini Bu, batang bawah ini yang asam tadi Bu. Mm-mm. Kan gitu misalnya nih gunting mana tadi ya. Nah, jadi ada beberapa macam untuk perbanyakan. Nah, ini batang bawah yang asam tadi, varian Red Master atau Isabella. Jadi ini bisa langsung disambung Bu. Bisa langsung disambung sama yang manis ini. Kita ambil entry sini, kita apa yang manis. Ini nanti Langsung pertanyaan. sambung, langsung kita tanam. Tanam Ini masih nanti pakai polybag. pertanyaan orang awam ini ya yang nggak tahu. Ini kan batang bawahnya asam, batang Mm-mm. atasnya manis. Apa nanti nggak tercampur gitu rasanya? Enggak Enggak ya? tercampur, enggak. Ya, Takutnya nanti kan seperti tercampur. hanya tanaman-tanaman yang lain lah kayak mangga, bahkan Iya. bawah mangga perapat, atasnya mangga kelong, Oke. apa kan nggak terpengaruh Oke. kayak gitu. Nah dari dia di stek itu yang dari awal gitu kan, di mungkin ada perlakuan tuh sampai jadinya itu berapa lama, Mas? Untuk bisa kalau siap tanam Iya, siap tanam. 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan baru ditanam siap ya. tanam. Kemudian bagaimana awal perawatannya? Pakai pupuk apa? Jadi Kemudian- kalau yang perawatan tadi udah yang media tanam ya, Iya. kemudian bibit kita cari yang manis yang gampang berbuah aja lah. Nah, itu kita rutin pemupukan yang penting. Kuncinya di situ. Pertama pemupukan. Jadi pemupukan itu kita tiap minggu. Oh tiap minggu. Nah, Ini dengan- apa itu, Mas? Kita kalau masih awal kita fase vegetatif itu NPK aja. NPK 16-16. 16. Nanti sekali-sekali kita kasih Itu diencerkan. ya dilarutkan. Ya. Sekali-kali kita campur dengan boron Oh boron. sama Itu mikro ya? iya untuk mikronya sama apa namanya? Ada apa lagi kan? Saya lupa. Kemarin ada Boron. pakai MKP. Itu nanti Oh, nanti. MKP dan NO3 nanti di fase Oke, generatif generatif. gitu. Di Jadi- vegetatif. Ya, jadi itu tiap minggu, pokoknya tiap minggu kita siram itu. Berapa lama setelah di stek masuk ke tanam ke lahan itu berbuahnya tuh? Sekitar 7 bulan. 7 bulan. Perawatan cepat ya. bagus bisa isinya bisa. Ah, 7 terus bulan. ini kan ini ada triknya. Saya di rumah ada anggur tapi tidak berbuah. Bagaimana pemangkasannya itu di bagian di luas berapa gitu sehingga Oh. dia memancing untuk berbuah. Kan ada triknya. Ini saya lihat ini ada apa lagi nih? ada. Ada Jadi kanopinya. untuk ini kan gitu. Untuk pertama untuk suksesnya nih kita harus ya bisa dibilang wajib pakai UV, plastik UV. Plastik UV, harus plastik UV. Karena kalau enggak kita itu ternyata dengan karat daun kita itu Oh enggak. gitu, nggak boleh kena air gitu. Iya, air hujan. Air hujan. Karena karat Oh. daun itu. karat Kalau yang daun kita itu siram nggak apa-apa, Pak. Kita siram nggak apa-apa. Oh, nggak Air apa-apa. hujan kita makanya kita Kenapa pakai itu, plastik. Mas? Dia menimbulkan karat daun penyakit, gitu. penyakit karat daun. Iya, terus Itu kita ampun lah kalau itu. Mm-mm. Kalau untuk makanya kita pakai plastik. Walaupun ada juga yang tapi kalau khususnya di Medan Sumatera ini kan curah hujannya Betul, tinggi, Bu. iya. Nah, jadi itu jarang yang sukses kalau tidak menggunakan ini. Tapi kalau di Jawa ada yang Oke. misalnya tidak menggunakan Terus plastik. kalau dia penyiraman waktu vegetatif itu pagi sore atau cukup pagi aja? bisa 2 hari sekali. 2 hari sekali. Yang penting dia lembab, Oh gitu. lembab. Gitu. Oh lembab. Terus kalau dia mau kita berbunga cepat itu apa yang dipotong gitu di ranting-rantingnya? Jadi kalau ini kita harus gimana ya? Ini udah ya. Nanti karena contohnya Apa ada di kesana? situ. Kesana kita ya. Contohnya di Ayo situ. teman-teman kita Gimana ke sana nanti? itu ada yang lebih bagus lagi. Maksudnya ini Bu. Kalau dari awal kan gitu Bu.
Ini Jadi dia. ini masih vegetatif. Jadi ini tunas ini Bu. Tuh. Oh. Ini kan ini udah Ini udah berumur berapa nih, Mas? ini udah 3 tahun ini. 3 tahun. Jadi ini udah dipangkas tumbuh. Iya. Nah, Iya. setelah kira-kira 1 meter, 1 ya kan? meter. Kita ini dipotong ujungnya nih. Ini namanya axle break di sini. Axle break Break. menghentikan pertumbuhan. Oh gitu. Supaya Supaya apa? apa? Iya. Misalnya ada yang udah panjang kita potong. Karena ini kan anggur ini apical dominan. Jadi Apa mana itu? yang dia tumbuh tunas dia akan, kalau dibiarkan dia akan terus aja gitu loh. Panjang. Dominan apical atau apical dominan gitu kan. Sehari bisa 12 cm ya. Ya bisa gitu. Jadi kalau dihentikan di sini, nutrisi nanti akan pindah ke yang masih pendek. Oh gitu. Gitu. Iya. Hentikan yang udah apa, hentikan dulu. Iya. Tuh. Oh. Karena dia nutrisi akan lari yang masih pendek kemari, yang tidak terpotong dia akan cepat. Jadi Ah. setelah pemangkasan setelah 7 bulan kita pangkas ya, Pangkas. wajib Nah. pangkas ya. Oke. Nanti kan seperti ini. Iya. Ini kan udah mulai menua ini. Iya. Udah mulai menua. Nanti ini sebulan lagi kita masuk pupuk generatif. Oke. Namanya pupuk apa? Itu MKP dengan KNO3. Dosisnya? Dosisnya ya kita sesuai dengan umur. Kalau maksudnya tanaman baru mau kita buahkan, Iya. bisa 2 sendok KNO3, 2 sendok MKP. Oke. Jadi kita tidak ada MKP. Jadi kita tidak jadi kita tidak menggunakan NPK kan ada N. Jadi Iya. N-nya nggak boleh lagi, stop. takut nanti. Nanti tumbuh daun aja. Itu 4 kali tiap minggu, seminggu 4 sekali kan? kali. Iya, berarti Tiap 1 minggu, bulan. 1 bulan. Oh, seminggu sekali. Seminggu sekali. Iya. Siram, Dia disiram di tanahnya apa di tanamannya? siram di tanahnya. Dikocor berarti Iya, diencerkan. ditapar Oke. dengan larutkan dengan air. Oke. Gitu. Terus Nanti 4 kali, baru nanti kita pemangkasan pembuahan. ini perlu kalau juga sudah, dipangkas supaya besar. pemangkasan pembuahan ini kalau ini kan tadi di sini posisi axle break. Oke. Kita mundur, ini ada 9, 7 atau sampai 9 mata ruas. Iya. Ya. Kita cari mata bat yang besar, itu ada mata bat Oh, yang itu besar. yang gede-gede, yang jendol, yang bulat, itulah yang potensi membawa buah. Itulah kita pangkas di depannya. Ada yang bilang gini kan, Mas. Tanda-tanda dia mau berbuah itu batangnya retak. Ya itu kalau masih baru dia kulitnya memang retak-retak, Oh, gitu. tapi itu nggak apa. Yang penting kadang tanda-tanda di sini misalnya, di sini nih, ini udah keluar bunga-bunga PHP itu yang kecil-kecil itu contohnya itu. Oh, ini. Itu kan, itu udah ada iya, nampak iya. tanda-tanda ada keluar bunga. Oke. Itulah berarti memang ini tanaman udah bisa dibuahkan. Tapi belum sekarang, kita masih harus sabar. Terus ini kan nanti dia berbuah. Apakah di sini juga dikenal penjarangan buah? Wajib. Supaya besar gitu. Penjarangan buah paling nggak 30%. 30% dari yang Dari tumbuh. yang ada. Memilihnya gimana, Mas? Ya kan ada yang nanti misalnya kecil, terlambat dia ini nggak sama dengan yang lain ya, itu kita buang. Ada yang Betul. cacat, misalnya bengkok, ada yang nampak ada bekuri, itu yang kita buang. Terus ada yang bagus tapi dia sudah menjepit gitu kan, Buang juga. buang. Karena supaya apa? Jarang. Karena anggur ini membesarnya itu pada saat dia fase verasen. Begitu. Semakin berubah warna dia makin membesar gitu. Jadi kalau Gitu. dia dari kecil udah terjepit nanti pecah. Berapa lama dari pembuahan dan pembuahan gitu, berapa lama dia matang panen? Matang panen kan udah matang semua, udah manis. Udah Itu bisa dipanen. tergantung varian. Oh gitu. Ada yang 90 hari, ada yang 100 hari, ada yang 110 dan 120 gitu. Jadi itu nggak sama. Terus kalau dipanen itu gimana ngegunting itunya? Guntingnya Rangkainya. Boleh diperagain, mungkin Ya. disorot di sini sih. disorot lebih dekat, dipotong gitu, yang mana yang digunting biar nggak salah. Kan kadang-kadang dia diguntingnya itu salah, jadi nggak mau berbunga lagi, tidak mau berbuah lagi. Enggak, gini guntingnya. Jatuh. Ya. Diguntingnya di tangkainya, Bu. Oh, tangkai udah jatuh. Ya, memang udah kemasan ini. Matang. Hmm. Oh, disisain kayaknya ya. Enggak, ini nanti kalau udah panen kita potong lagi habis, Bu. Oh gitu. Nggak usah takut, nggak usah. Dipangkas, jarang Iya. digundulin. Digundulin. Oh gitu. Jadi nggak dibiarkan daunnya lagi gitu, digundulin, Nggak. dipangkas, tumbuh lagi tunas Enggak. baru. Kita ini aja kayak gini kan. Iya, Ini kan nampak. Saya pangkas lagi kan tunas lagi itu. iya. Oh, Gitu. baru begitu terus ya. Yang itu yang masih nampak gundul.
Umur berapa dia habis gitu? Habis masa produksinya itu, Mas? Ini ratusan tahun loh. Oh, ratusan dulu kan tahun. kayak kita. Yang penting jangan ada kena penyakit. Nah, tipsnya apa ya untuk anggur ini bagi pemula? Tipsnya cari varian yang mudah berbuah. Untuk yang Kita- kota Medan apa gitu? Ya, Yang kita di dataran sini- ini kan tinggi ya, cahaya matahari full, kalau panas. kita sebenarnya kalau untuk yang ini ada Jupiter, Ninel, Gosvi, Mm-mm. Transfigurasi, New Baikonur, Mm-mm. Tamaki. Oh, banyak. Banyak Dari varian. mana dapat ratusan. bibitnya, Mas? Kebanyakan impor Ukraina. Oh, jadi Kebanyakan. ini ya, Kebumen kemarin tuh juga Ukraina itu. Iya, banyak sana. dari Ukraina Oh. varian-varian anggur. Oh gitu. Walaupun ada yang dari Jepang, dari USA ada. Nah, saya lihat nih banyak nih, ada buah tin, ada Buah tin. ini anggrek, ada grenema, ada macam-macam. Gimana ya ini kok bisa gitu ya? Sabarannya integrated farming, tolong kiat-kiatnya, Mas. Eits, tunggu dulu Sobat Sultan. Cerita tentang integrated farming akan bersambung di episode selanjutnya. Tentunya tetap di Kebun Eyang Ti, langsung bersama Ibu Luciantini. Kita juga akan cerita-cerita tentang nikmatnya menjalani masa pensiun dengan berkebun. Sampai jumpa di episode berikutnya ya. Ini kita panen ya. Ih, sedap. Aduh, payahnya orang pendek. Ini namanya? Eliodor. Ini varietas Eliodor. Kecil-kecil cabai rawit tapi manis sekali. Luar biasa. Pupil mata membesar karena rasa senang dan rasa nikmat yang dihadirkan oleh varietas Anuta. Sobat Sultan, terima kasih telah menyaksikan episode Urban Farming Anggur Kebun Eyang Ti. Semoga episode kali ini menginspirasi kita semua untuk mencoba berkebun di perkarangan sendiri. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Dukungan dari Sobat Sultan akan membuat kami semakin bersemangat dalam menyajikan konten-konten edukatif pertanian Sumatera Utara. Menebar inspirasi untuk semua. Terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya.